kalau kiranya berani puasa dan puasa full, ya insya Allah itu bisa sembuh total seperti itu. Happy saja, senang karena liburan tadi ya. Nah, setelah setelah liburan pulang, kelang 1 minggu, ya mungkin tidur tadi nggak teratur, makan juga tidak teratur, jadi itu tuh timbul lagi. Singkat ceritanya, mungkin itu ada juga pemicunya itu ya jelas sekali ini. Jadi kelang 2 minggu setelah itu, pas pagi ini saya dengan istri itu tidak sarapan, ini perut kosong, tapi di ulu hati itu sudah nusuk pengen sarapan seperti itu. Jadi pas nyampe di kantor itu tuh sarapan, bahkan sarapan itu tuh tidak bisa di ini lagi lah pokoknya, karena sudah kelaparan kan. Jadi makan tekwan itu model sama tekwan itu makanan ciri khas dari Palembang, karena saya orang Palembang seperti itu. Nah, jadi makan tekwan itu tuh sampai 2 bungkus, makan 2 bungkus, dikasih kecap, dikasih cabai, bahkan cabenya itu pokoknya gorengan, pokoknya maruk lah, kalau bahasa sini itu maruk. Jadi kelaparan, makan sebut, sudah setelah makan kelang 10 menit atau 15 menit itu, aduh, itu horror moment anxiety itu terjadi lagi. Dan ini anxiety saya yang kedua kali. Tapi karena saya sudah ngerasain pada sholat Jumat, saya cerita dengan istri saya ingin pulang, karena sepertinya yang momen pada saat sholat Jumat itu tuh datang lagi. Saya bilang seperti itu kepada istri saya. Jadi ya saya langsung pulang ke rumah orang tua saya. Saya cerita juga dengan orang tua saya kalau kira saya tuh kambuh lagi pada sama momen seperti sholat Jumat waktu itu. Jadi orang tua saya cuma bilang juga, aduh kenapa, itulah pokoknya disuruhnya istirahat. Pas istirahat ya saya ngerasain lagi momen sensasi tersebut, sensasi yang pokoknya horor lah ya. Ini bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety pasti tahu lah sensasi yang dirasakan, yaitu 1001 sensasi, dari kaki dingin pokoknya sampai dada sesak, dan juga pikiran. Kalau saya tuh jujur ya, horor yang paling saya takut itu ya takut mati aja seperti itu. Nah, jadi setelah dari momen tersebut, saya mulai merasakan mungkin depresi, takut, lebih ke tekanan mungkin ya, karena saya merasa penyakit apa ini, penyakit apa yang saya rasakan ini, kok horor sekali, kok takut mati seperti itu. Jadi cuma kelang 2 hari setelah saya cerita lagi dengan istri saya tuh pokoknya pengen periksa. Ini saya ngajak istri saya periksa lagi, tapi ya balik lagi karena saya kan orangnya takutan pokoknya. Jadi kembali periksa lagi ke klinik, ataupun sebutannya tuh bidan. Tapi bidannya ini bukan bidan yang kemarin ini teman-teman ya. Jadi ini bidan tempat lain. Jadi saya tuh ke bidan tersebut, saya ceritain lagi 2 momen anxiety tersebut, yang pada saat sholat Jumat dan pada saat setelah makan yang pedas tadi. Jadi saya tuh cerita dengan bidan tersebut, saya cerita panjang ini. Nah, alhamdulillahnya di sini mendapatkan titik terang dari bidan tersebut. Jadi setelah saya cerita tentang anxiety yang pertama sholat Jumat dan anxiety yang setelah makan tekwan 2 bungkus tadi dengan cabai, saya itu cerita, dan alhamdulillahnya di sini saya mendapatkan titik terang dari bidan tersebut. Ya, kata bidan tersebut, kalau saya itu menderita asam lambung, tapi saya itu tidak percaya, karena kan yang saya tahu itu asam lambung itu cuma di perut, ulu hati,
kayak emas seperti itu kan. Nah, saya tuh seperti itu yang cuma saya ketahui. Tapi setelah dia bilang seperti itu, ya saya tuh sedikit ada jawaban. Saya mulai sedikit lega, mulai sedikit tenang seperti itu. Ya, saya pulang, dikasihnya obat, disuruhnya minum seperti itu. Nah, ini di pada momen yang bersamaan juga saya mendapatkan berita duka karena keluarga saya dari ibunya saya, nenek saya lah intinya seperti itu, meninggal dunia. Di sini saya semakin menjadi semakin panik, semakin terpukul, semakin ya, karena nenek itu dekat sekali dengan keluarga kami, bahkan nenek juga tinggal di rumah kami. Nah, jadi terpukul sekali dengan meninggalnya nenek, dan nenek itu tinggalnya di dusun tempat orang tua di Lompatan Sekayu. Jadi karena saya ini kan masih kambuh ya teman-teman, masih kambuh karena lambung saya tuh masih nyeri, masih susah ngambil napas lega seperti itu, sensasi juga masih banyak. Jadi pada saat momen tersebut ya saya semakin terpukul, semakin cemas, semakin itu. Tapi saya memberanikan diri, saya ingin ngelayat, ingin melihat nenek untuk terakhir kalinya seperti itu. Jadi saya memberanikan diri ikut mudik ke Sekayu, melihat nenek dimakamkan. Nah, selama di jalan itu, itu jujur saja perjalanan yang menurut saya itu perjalanan yang sangat-sangat horor, sangat-sangat membuat saya tidak nyaman, dimana saya di jalan, di mobil itu tuh saya merasakan seluruh sensasi. Yang paling saya ngerasakan itu ya cemas, ketakutan, lambung gas itu serasa penuh. Pokoknya horor lah seperti itu. Jadi singkat cerita, saya nyampai di tempat rumah duka. Di situ saya langsung kambuh, saya langsung istirahat, dan ya momen bersamaan juga hari hujan pada saat nenek tinggal dikuburkan. Nah, setelah dari situ pulang itu ya saya semakin terpuruk, sampai di rumah semakin terpuruk, semakin depresi, semakin takut sekali karena seluruh sensasi itu sudah saya rasakan di badan. Beda dengan pada saat momen anxiety yang pertama pada sholat Jumat, itu tuh entah kenapa itu tuh hilang, tidak ada sensasi sama sekali. Nah, yang kedua ini saya ngerasakan sensasi itu terasa sekali. Jadi dari situ saya sudah ke bidan, dari situ saya minum obat, minum ini, pokoknya setelah dari bidan itu, karena saya tuh ingin ngelegahin hati lagi, ngelegahin perasaan lagi, jadi saya tuh searching di handphone, di Google, saya searching asam lambung, apakah emang benar nih asam lambung ya, saya diagnosanya seperti itu. Jadi pas saya baca asam lambung, ya benar seperti itu, asam lambung itu rupanya banyak sekali tingkatannya. Nah, ternyata saya ini sudah masuk ke GERD, di mana GERD itu tuh ya sampai ke tenggorokan panasnya, sampai katup esofagusnya itu terbuka seperti itu ya. Dan juga malah saya ini sudah terkena anxiety yaitu panik yang berlebih. Nah, di situ saya sedikit lega, sedikit tenang. Di sisi lain karena saya sudah tahu penyakit ataupun diagnosa yang saya alami. Jadi di situ tuh kurang lebih sebelum puasa ya teman-teman ya, sebelum puasa di situ tuh saya sudah mulai amburadul sekali, kerjaan sudah mulai amburadul, sudah tidak jarang masuk kerja, sering izin, saya juga pokoknya di rumah itu cuma mager tidur, takut makan aja tidak enak seperti itu. Jadi setelah saya searching di Google itu, saya mencari ilmu, sampai-sampai saya searching itu pun dalam keadaan yang ngelihat video ataupun baca itu tuh yang ngeblur, yang buram, yang kelayangan, yang pusing, pokoknya seperti itulah, amburadul lah seperti itu. Jadi singkat ceritanya, saya tuh
ngelihat video YouTube di situ, ya alhamdulillah saya terbantu sekali dengan video pertama kali yaitu video channel YouTube Bang Erik ya, Bang Erik Wibowo. Nah di situ beliau yaitu menjelaskan seluruh penjabaran yang detail sekali di videonya. Jadi setelah nonton video YouTube Bang Erik ya Wibowo, di situ saya semakin termotivasi, semakin bersemangat, mendapatkan intinya dapat titik cerah lah, inti seperti itu teman-teman. Nah saya bisa tahu tips-tipsnya mengatasinya, tapi ya balik lagi ya, karena pada saat itu kan saya lagi parah-parahnya, lagi horor-horornya seperti itu teman-teman ya. Jadi apapun yang saya lakukan itu tuh gak ada enaknya, gak ada yang bagus-bagusnya, pokoknya horor terus seperti itu. Jadi di pikiran itu hanya dan takut dan depresi seperti itu teman. Nah jadi setelah nonton itu tuh ya, meskipun saya mendapatkan motivasi, mendapatkan semangat itu, di sisi lain ya pulangnya dari tempat nenek setelah meninggal tersebut, kelang 1 minggu, di situ tuh saya tuh sensasinya semakin menjadi-jadi teman-teman. Belum lagi, nah itu sudah mau memasuki bulan puasa, jadi di tempat mertua saya tidur, saya nginap di situ karena pada saat hari malam setelah pulang dari tempat ngelayat dari tempat nenek, pulangnya itu saya langsung nginap di tempat mertua. Nah dari situ pas nginap di tempat mertua saya, di situ saya ngerasain sensasi dan kambuh lagi, baik itu anxiety-nya, sensasinya. Jadi semua yang saya rasakan itu tuh horor semua. Terlepas lagi, belum lagi mendengarkan suara pengumuman di masjid yang ini meninggal dan sebagainya, belum lagi takut bunyi burung, takut dan sebagainya itu teman-teman. Jadi sensasi yang saya rasakan itu dari kaki, pening, kelayangan, dingin, keringat dingin, badan sakit-sakit, sendi, lambung terasa begah, kembung, sampai gas itu susah mengambil nafas seperti itu ya, nafas lega seperti itu teman-teman. Dan disitu tuh sampai sakit ke belikat kanan, belikat kiri, di belakang teman-teman ya, di pundak tuh terasa berat, itu kepala serasa pening, pokoknya lengkap lah semuanya itu, sensasinya horor lah seperti itu. Nah di sisi lain tuh ya, makan itu saya masih bisa beranikan ya, alhamdulillahnya saya tuh masih bisa makan, masih bisa ini, meskipun setiap kali makan itu dengan penolakan yang mual, yang risih dan sebagainya itu teman-teman. Nah jadi setelah dari situ saya semakin termotivasi dengan video-video yang saya tonton di YouTube untuk mentor-mentor yang sudah berpengalaman, mentor-mentor yang sudah mengalami banyaklah seperti itu teman-teman. Setelah dari situ 7 minggu ini ninggalnya nenek itu di 7 minggunya itu di yasinan di tempat bibi saya ya, tempat bibi saya. Nah di situ saya itu semakin cemas, anxiety-nya semakin tinggi, semakin panik, dan di situ saya ngerasain susah sekali ngambil napas itu, saya tidak nyaman. Saya berpikir seperti ini teman-teman, saya asam lambung tapi kok gini amat yang saya rasain seperti itu. Jadi pokoknya horor sekali lah. Jadi pada saat hari itu saya mengajak istri saya lagi untuk cek lagi ke klinik, ketiga kalinya ke klinik tempat berobat, bukan tempat periksa seperti itu teman-teman ya. Di sini saya ke tempat yang lain lagi, bukan di bidan seperti itu teman-teman. Nah di sini saya jelasin semua seperti yang saya cek ke bidan. Di situ si dokter ini menjelaskan bahwasannya saya tuh sudah asam lambungnya sudah parah, sudah GERD seperti itu. Jadi di situ saya semakin termotivasi, bahkan itu tuh kelangnya lebih kurang 2 hari 3 hari menjelang puasa. Di situ saya bertanya kepada si dokter tersebut, saya bertanya,
apakah boleh kalau kiranya menjalankan puasa, karena yang saya rasakan itu tuh begitu horor, begitu sakit. Saya tidak pernah merasakan yang saya rasakan seperti ini ya teman-teman ya. Nah di situ beliau juga menyampaikan ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi puasa-puasa, bahkan kalau bisa dilawan ya kemungkinan besar sembuhnya itu sangat cepat seperti itu teman-teman. Jadi di situ juga saya klopin juga ya nonton channel YouTube Bang Erik Wibowo. Bang Erik juga pernah cerita di channel YouTube-nya, di uploadannya dia bilang kalau kiranya berani puasa dan puasa full ya insya Allah itu bisa sembuh total seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya semakin termotivasi, semakin bersemangat seperti itu teman-teman ya. Jadi